Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara umum tentang analisis pendapatan usaha tani. Nah, ini dari soal praktikum ke-9 mata kuliah Ekonomi Produksi tahun 2021 untuk kelas Rabu. Nah, di sini kita langsung aja ke soalnya ya. Bapak Harto menjalankan usaha tani wortel. Sebentar, belum masuk ke edit. Oke, ulang ya. Bapak Harto menjalankan usaha tani wortel di Kabupaten Karanganyar dengan luas lahan garapan usaha tani seluas 0,25 hektar. Dan ini merupakan lahan Pak Harto sewa dengan biaya sewanya tuh 12 juta per hektar per tahun. Per hektar per tahun ya, diingat nih. Terus penggunaan faktor produksi pada usaha tani diberikan pada tabel 1 berikut. Nah, ini penggunaan faktor produksinya. Faktor-faktor produksinya. Nah, penggunaan faktor-faktor produksinya ini pada musim tanam Oktober sampai Desember. Pada satu musim tanam ya. Untuk lahan 0,5 hektar. Oke. Nah, ini untuk lahan 0,5 hektar tuh penggunaannya ini baik itu lahan, tenaga kerja, pupuk, pestisida, benih, dan kaftan atau kapur pertanian. Begitu. Nah, terus dalam menjalankan usaha taninya, Pak Harto menggunakan beberapa peralatan yang beliau dapatkan dari orang tuanya. Nah, peralatan dari orang tua nih, artinya masuk biaya non tunai ya. Penyusutan belinya sih tunai, cuma kan untuk penyusutannya masuk ke biaya non tunai. Nah, ini nilai penyusutannya. Nah, maksud penyusutan itu apa? Kayak misalnya kita beli barang, kita beli HP misalnya. HP kita beli di awal tuh misalnya 3 juta. Tapi kalau misalnya kita jual lagi, mungkin setahun atau 2 tahun setelah penggunaan, mungkin harganya akan menurun. Nah, penurunannya itu adalah disebut penyusutan. Nah, penyusutan di sini bisa per tahun, bisa per musim tanam, tergantung dari nilainya itu sendiri gitu. Nah, di sini alatnya ada cangkul, parang, sama sabitnya. Nilai penyusutan di sini ingat satuannya per hektar per musim tanam. Artinya per musim tanam ya. Nah, di sini Pak Harto ini wajib membayar iuran pengairan sebesar 96.000 per hektar per tahun. Nah, biaya angkutnya itu 200 per kilonya. Sampai 200 nih. Dalam 1 tahun Pak Harto menanam wortel sebanyak 4 kali. Artinya 1 tahun itu ada 4 musim tanam. Begitu. Nah, harga wortel per kilonya 4.500. Dengan produksi wortel sebanyak 17.500 per kilo per hektar per musim tanam. Nah, ini ilustrasinya. Nah, di sini kita harus menyamakan satuannya gitu. Kita mau pakai satuan apa gitu. Nah, di sini berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan analisis pendapatan usaha taninya per hektar per musim tanam. Artinya yang di atas faktor-faktor produksinya harus kita satukan dalam bentuk satuan hektar sama musim tanamnya. Yang pertama itu tabel pendapatan usaha tani yang terdiri dari penerimaan, biaya tunai, biaya non tunai, biaya total, pendapatan atas biaya tunai, pendapatan atas biaya total, R per C atas biaya tunai, dan R per C atas biaya total. Nah, sebelum kita masuk ke masing-masing intinya, ada keterkaitan satu sama lain di sini. Nah, anggap aja penerimaan kita anggap aja P ya. Sorry, terlalu udah 2 sih. Nah, terus biaya tunai ini anggap aja BT ini BNT non tunai. Ini BT gede. Ini daya tunai itu T kecil. Terus pendapatan BT ini BT T gede ya. R.
Jadi penerimaan itu kan, oke, kita lihat simbolin ini dulu ya. Nah, biaya total itu untuk dulu R per C. Ini R per C BT kecil, ini R per C BT gede. Nah, sorry. Oke, kita tentuin dulu komponen-komponennya ini gitu. Yang pertama itu kita gedein biar bisa ada leluasa. Nah, di sini. Yang pertama penerimaan atau P ya. Waduh. Sorry. Jadi bisa. Oke, langsung aja lah. Oke, penerimaan P. Penerimaan itu kan atau revenue ya singkatnya. Ini R deh. Revenue. Itu P dikali Q. P itu harga, Q-nya itu kuantitas. Yang mana kuantitasnya ini harganya itu ini awal ya. Nah, ya tinggal dikaliin aja P kali Q. Nah, selanjutnya ada komponen biaya tunai dan biaya non tunai. Kita ke atas ya. Nah, di sini ada faktor produksi, artinya harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk gitu kan, dengan input, yang mana input itu yaitu faktor-faktor produksi. Nah, input itu memerlukan biaya yang namanya biaya produksi. Nah, tadi patokan kita itu satuannya itu hektar per musim tanam. Nah, ini harus kita benar-benar lihat ini. Nah, di sini kan ada biaya tunai sama non tunai. Satu-satu. Lahan itu biaya apa? Lahan itu biaya tunai karena harus dibayarkan langsung. Tenaga kerja ada dua, tenaga kerja luar sama keluarga. Nah, tenaga kerja luar biasanya kita kan menggaji gitu ya. Nah, kalau tenaga kerja keluarga biasanya nggak usah digaji lah, nanti aja nunggu hasil panen. Nah, makanya ini termasuk biaya non tunai. Tidak ada transaksi langsung di dalamnya begitu. Ketika input itu digunakan, itu biaya non tunai. Selanjutnya ada pupuk organik yang harus bayar gitu kan. Ini juga organik semua itu tunai. Pestisida juga bayar, benih juga bayar, aptan juga bayar. Nah, dari yang A ini faktor-faktor produksinya banyak yang tunai ya. Artinya masukin jumlah sama satuannya dikali harganya. Nanti di sini bikin kolom, bentar ini dihapus dulu. Total biaya. Nah, ini kan volumenya atau jumlah atau volume untuk 0,25 hektar kan. Sedangkan yang kita mau itu kan hektar per musim tanam. Ini udah cocok nih satu musim tanam. Nah, ini kan baru 1/4 hektar. Yang ini ya, kebutuhannya ini baru 1/4. Ini baru untuk 1/4 hektar. Kebutuhan kita kan 1 hektar, berarti harus kita kalikan 4 gitu. Nah, berarti masing-masing ini dikali 4 begitu. Jadi contoh misal pupuk ZA, berarti volumenya atau jumlahnya itu ada 30 kali 4. Berarti ini ada 120 ya. Nah, nanti 120 dikali 1600. Temulah total biayanya gitu. Nah, nanti ditotalin biaya untuk tunainya. Nah, kira-kira ada tambahan nggak biaya tunainya? Ada, yaitu dari iuran pengairan sebanyak 96.000 per hektar per tahun. Nah, di sini kan per tahun, sedangkan yang ditanyakan musim tanam, berarti ini tinggal dibagi 4. Nah, terus satu lagi ada, yaitu biaya angkut hasil panen. Karena biaya tunai itu kenapa? Karena waktu panen itu kan transaksi langsung, harus bayar berapa sih buat ngangkut, misal ngangkut dari tempat ke pasar atau ke pengepul dan sebagainya gitu. Nah, itu sebesar 200 per kilo. Artinya kalau misalnya di sini ada berapa tadi? 17.500 kilo per hektarnya. Berarti ada 17.500 yang harus diangkut kan? 17.500 kilo yang harus diangkut. Berarti tinggal dikaliin aja kali 200 per kilonya sehingga nanti dapat nilainya gitu. Nah, itu untuk biaya tunainya. Kemudian yang kedua ada biaya non tunai. Tadi ada biaya penyusutan ini ya. Nah, penyusutan ini udah cocok nih satuannya per hektar per musim tanam. Satu lagi ada
tenaga kerja keluarga. Nah ini biaya non tunai juga. Nanti tinggal dikali 4 juga ya, jangan lupa. Karena ini masih 0,25 hektar. Nah untuk lahan ini gimana? Kan ini kan biaya sewa lahan itu 12 juta per hektar per tahun. Artinya di sini kan satuannya per hektar per musim tanam. Berarti kita bagi lagi. Nah, ini kalau 1 hektar ya. Berarti ini dibagi 4 karena per musim tanam. Berarti berapa? Ya 3 juta jadinya. Begitu. Nah, kurang lebih begitu untuk yang penerimaan biaya tunai, biaya non tunai. Biaya total itu biaya tunai ditambah biaya non tunai. Selanjutnya ada pendapatan atas biaya tunai. Kita tahu bahwasanya pendapatan itu sama kayak keuntungan ya, pendapatan atau profit. Nah, itu sama dengan TR min TC ya. Total revenue penerimaan dikurang biaya. Nah, di sini berarti kalau misalnya pendapatan atas biaya tunai yang ini PBT kecil, berarti R penerimaan dikurang dengan biaya tunainya sehingga didapatkan gitu. Nah, kalau misalnya biaya total ya R dikurang biaya totalnya gitu. Selanjutnya ada R per C. R per C ini adalah benefit cost ratio. Artinya, ini revenue cost ratio. Kalau dalam sebuah analisis usaha, kita tentu pengen untung gitu kan. Nah, salah satu kalau yang ini dilihat dari sisi penerimaannya, revenue per cost-nya. Nah, kalau misalnya nilai R per C-nya itu lebih besar dari 1, artinya usahanya itu untung gitu. Sedangkan kalau kurang dari 1 ya sebaliknya gitu, rugi. Nah, di sini ada R per C atas biaya tunai dan atas biaya total. Nah, kalau biaya tunai berarti R ini per BT ini ya. R per BT ini. Kalau biaya non tunai biaya total ya R per BT yang ini. Kayak gitu. Sehingga nanti didapatkan untuk yang ini R per C-nya tuh semuanya satu, baik untuk biaya tunai maupun biaya total. Nah, interpretasi dari nilai tersebut. Nah, interpretasinya tuh ada 4. Yang pertama itu dari pendapatan atas biaya total, pendapatan atas biaya tunai, PBT, PBT gede, terus ada R per C-nya, dua-duanya tunai dan total. Nah, di sini untuk untung semua ya, untung semua, R per C-nya juga untung, bisa dicari sendiri gitu ya. Nah, kemudian langsung ke yang ketiga, jika harga wortel turun 30%, berarti harganya itu 70% dari yang harga awal gitu ya. Jadi nanti untuk harganya berarti 70% dikali harga awal, P0. P0-nya itu 4.500. Kalau nggak salah 31.350 harganya. Sama kayak yang tadi, tinggal dicari aja. Kita nggak perlu cari identifikasi input-inputnya lagi, tinggal totalnya aja. Karena biayanya kan sama gitu ya. Yang beda hanya penerimaannya saja. Jadi nanti penerimaannya itu R-nya itu berarti 70% P0 dikali Q. Nanti didapatkan untuk pendapatan atas biaya tunainya tuh akan positif, masih untung. Sedangkan pendapatan atas biaya total itu rugi. Nah, R per C-nya juga demikian. R per C untuk biaya tunainya itu lebih besar dari 1, sedangkan R per C untuk biaya total kurang dari 1. Nah, apakah usaha itu masih layak untuk dijalankan? Ketika pendekatan kita itu terhadap biaya tunai itu masih layak. Namun ketika pendekatan kita itu atas biaya total itu udah nggak layak lagi. Dalam artian seperti ini. Kalau misalnya nih, kan itu untuk alat sama tenaga kerja dalam, itu kan posisinya kita nggak bertransaksi langsung gitu. Artinya ketika kita nggak membutuhkan biaya secara langsung kayak, wah ini saya harus bayar orang ini, saya harus bayar alat ini, tidak. Karena itu sudah ada begitu. Nah, artinya ya masih layak saja dijalankan ketika pendekatan kita ke pendekatan biaya tunai, biaya yang memang harus kita keluarin buat produksi itu gitu. Kira-kira begitu yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.